Shalom, Alehem, Besem Yesua Hamasya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, kali ini saya mau berbagi satu video yang sangat menarik. Ini masih berhubungan dengan video sebelumnya, viral ada nabi baru, yaitu Luga Tambunan. Nah, tetapi kali ini saya akan membahas dari sisi apakah benar memang masih ada nabi di zaman sekarang, ya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan dengan judul ternyata nabi itu ada di zaman now, menurut Timothy Parengkuan. Nah, Bapak Ibu, kemarin tepatnya tanggal 11 Februari 2021, saya masuk ke salah satu channel yang live, yaitu channel Pak Timothy Parengkuan, yang di dalam kekristenan atau di karismatik terutama, mengakui beliau punya karunia kenabian, atau beliau sendiri mengatakan bahwa beliau nabi gitu loh. Banyak orang yang mengatakan dia nabi. Nah, dalam live chat, dalam live streaming tersebut, saya menulis di live chatnya pertanyaan, "Salam Pak Tim, saya mau tanya, apakah di masa sekarang ini masih ada nabi setelah Yohanes Pembaptis? Atau orang yang punya karunia atau urapan nabi? Mohon penjelasannya." Nah, puji Tuhan, beliau setelah menjawab beberapa pertanyaan, beliau berkesempatan menjawab pertanyaan saya. Nah, beliau menjawab bahwa ternyata saat ini masih ada nabi. Nah, beliau mendasarkan pemikirannya dari Efesus 4 ayat 11 sampai 12 berkata begini, "Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus." Itu yang pertama, bahwa masih ada nabi-nabi. Nah, yang kedua beliau mengatakan yaitu tentang Nabi Agabus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8 sampai seterusnya. Dikatakan begini, "Paulus di Tirus dan di Siprus. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea, kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat." Jadi anak Filipus memiliki karunia untuk bernubuat. Ya, biasanya bernubuat ini seorang nabi. Nah, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Jadi ada nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya. Sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus." Jadi di sini Agabus bernubuat bahwa Paulus akan mati dan diikat dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Untuk hal ini ada benarnya menurut saya, tapi ada juga yang kurang tepatnya. Memang Paulus diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi dia tidak diikat seperti yang dikatakan oleh Agabus, tetapi dia dirantai dan dia masih bisa berjalan. Jadi ini kurang tepat ya, kalau menurut saya. Nah, apakah alasan-alasan ini yang mendasari Pendeta Timothy Parengkuan mengatakan masih ada nabi? Mari kita lihat penjelasannya. Tapi sebelum itu, ya, ada saya bacakan satu tulisan berkata begini, "Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara." Nah, ini yang benar ya, yang ditulis. Nah, bagaimana menurut Bapak Timothy Parengkuan? Kita lihat videonya. Ada lagi nih Pak, dari YouTube juga nih, Juginsu Broadcast. "Shalom Pak Tim, saya mau tanya apakah di masa sekarang ini masih ada nabi setelah Yohanes Pembaptis atau orang yang punya karunia atau urapan nabi? Mohon penjelasannya." Ya, tadi saya sudah bacakan, kalau sudah tidak ada nabi, maka itu Efesus 4 ayat 11 tidak perlu ditulis. Sebab ya Rasul Paulus nih ya, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 11, baik kita bukakan. Kristus Yesus itulah. Jadi kalau ada Kristus coba kita buka dulu Efesus 4 ayat 11. Dalam Efesus 4 ayat 11 Efesus 4 Henry. Efesus 4 ayat 11 saya bukain aja deh. Biar lebih cepat.
Efesus 4 ayat 11 dikatakan gini ya. Nah, ini Pak. Dan iyalah, ya, jadi ini kita kalau kita ya ini ya Yesus dong, karena kan Paulus sedang bersaksi tentang Yesus dong, ya kesatuan. Nih kalau baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini berbicara kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda gitu kan. Jadi dikatakan begini, saya mungkin beberapa ayat saya kutip di sini. Ya. Misalnya ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terus dikatakan gini. Ayat 7 misalnya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan Kristus. Terus naik lagi, ayat 10 dan 11 sekarang. Ia telah turun, nah sekarang ini tentang kebangkitannya. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memulih segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala dan pengajar. Apa itu? Untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi ya, memang ada beberapa faham yang berkata bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka harus tahu ya, itu menurut saya itu pemikiran yang tidak tepat. Kalau orang bilang nabi terakhir Yohanes Pembaptis, kamu lihat di dalam kisah para rasul, Agabus. Siapa itu Agabus? Seorang nabi. Jadi Yohanes Pembaptis bukan nabi terakhir. Mungkin nabi perjanjian lama, tapi saya katakan itu statement dari mana yang mengatakan bahwa nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Buktinya di kisah para rasul ada Agabus yang disebut nabi. Berarti sampai sekarang, apalagi di dalam Kristus, justru jawatan ini dimunculkan di dalam Kristus. Tujuannya adalah memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi masih ada apalagi di situ. Nabi atau orang yang punya orang yang kalau disebut karunia nabi itu harus masuk di dalam pelatihan, itu ada. Makanya kita kan punya tuh namanya pelatihan, training supaya gini, saya percaya bahwa ada orang-orang yang memang Tuhan perlengkapi dengan benih profetik, dan benih profetik itu akan berkembang sesuai dengan takaran yang Tuhan percayakan pada mereka. Dan kalau benih profetik itu udah berkembang jadi panggilan, orang bisa masuk di dalam yang namanya prophetic ministry. Atau mungkin saya tidak tahu, sesuai dengan maunya Tuhan, dari benih prophetic itu akan memunculkan yang namanya end time prophets. Yang jelas berbeda. Nabi di zaman sekarang dan nabi di dalam zaman akhir itu beda. Zaman akhir itu mereka diberikan otoritas penuh untuk menulis. Tapi nabi-nabi sekarang mengkonfirmasi apa yang mereka terima dari Tuhan. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa beliau menjelaskan bahwa saat ini masih ada nabi, dan contohnya Agabus. Bahkan beliau mengatakan kalau ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir, itu kurang tepat, karena masih ada nabi setelah itu. Nah, itu ditunjukkan dari surat-surat yang ada ya. Selain itu beliau mengatakan memang ada perbedaan pengertian antara nabi di perjanjian lama dengan nabi di perjanjian baru. Nabi perjanjian lama menurut beliau adalah orang yang diberi otoritas penuh untuk menulis wahyu yang diperintahkan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh nabi tersebut. Tetapi nabi di perjanjian baru itu tidak seperti itu, tetapi adalah orang yang diberi wewenang mandat untuk menyampaikan apa yang perkataan yang Tuhan mau sampaikan kepada manusia. Walaupun ini menurut saya masih belum terlalu jelas apa perbedaannya, tetapi kita ambil saja di situ bahwa beliau mengatakan masih ada nabi, tentu dengan pengertian yang berbeda. Nah, saya mau merefer satu tulisan yang cukup bagus menurut saya, yaitu nabi zaman now. Adakah nabi-nabi setelah zaman Yesus Kristus? Ini sering dipertanyakan menanggapi adanya nabi-nabi pada zaman modern ini. Dalam perjanjian baru setelah pelayanan Yesus Kristus di dunia, ada juga nabi-nabi. Misalnya 1 Kisah Para Rasul 11 ayat 27-28. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, ini Agabus yang sama dengan yang menemui Paulus. Kitab Para Rasul 15 ayat 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Nah, di sini juga Yudas dan Silas disebut nabi. Kisah Para Rasul 21 ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini yang tadi. 1 Korintus 12 ayat
28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam jemaat itu ada nabi, ya, ada sebagai pengajar, ada sebagai rasul, ya. Walaupun ini saya menganggap bahwa ini adalah karunia-karunia, ya. Nah, yang kelima, 1 Korintus 14 ayat 37 dikatakan, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, ini beberapa ayat yang memang memperkatakan ada nabi di dalam zaman sekarang ini. Nah, terlebih dari itu semua Bapak Ibu, di sini kita tidak mau menghakimi, tetapi sekali lagi saya katakan, kita mau belajar, ya. Kita tidak menolak atau menerima, ya, tetapi apa yang disampaikan kita harus uji kebenarannya, apakah itu benar sesuai firman Tuhan atau tidak. Nah, apa alat ujinya? Kembali kepada firman Alkitab. Itulah aja alat uji kita, alat ukur kita, pembanding kita, tidak lain, ya. Nah, sehingga saya katakan mari kita belajar supaya kita tidak diombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, karena kita percaya hari-hari ini Bapak Ibu akan semakin banyak ajaran-ajaran yang kalau tidak kita uji itu bisa menyesatkan, karena zaman sekarang informasi mudah diterima. Nah, oleh karena itu bagian kita harus rajin membaca firman, ya, bersekutu dengan Tuhan sehingga kita mengerti apakah ini perkataan Tuhan atau tidak, ini suatu kebenaran atau tidak. Demikian Bapak Ibu, video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih, Shalom.